The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau menyadari bahwa nafas yang barusan kau tarik bukan berasal dari kekuatanmu sendiri? Jika hari ini nafasmu tiba-tiba berhenti, apa yang benar-benar masih bisa kau pertahankan? Video ini bukan untuk membuatmu kagum, bukan untuk menjanjikan hal-hal di luar batas. Ini hanyalah ruang sunyi untuk mengingat sesuatu yang sangat dekat namun sering terabaikan. Tidak ada yang perlu kau lakukan. Tidak perlu membuktikan apapun. Cukup duduk, tenangkan hatimu, dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya. Karena mungkin satu tarikan nafas yang kau sadari hari ini lebih bermakna daripada 1000 kata yang tak pernah kau resapi. Bab 1. Nafas yang tak pernah kau pilih. Sejak pertama kali engkau hadir ke dunia ini, ada satu anugerah yang langsung bekerja tanpa meminta izin darimu. Ia tidak menunggu kesadaran, tidak menanti niat, dan tidak bertanya apakah engkau siap menjalani hidup. Nafas langsung mengalir, masuk dan keluar, seolah ada tangan halus yang menggerakkannya dari balik tabir yang tak terlihat. Para arif memandang ini bukan sebagai reaksi biologis semata, melainkan sebagai tanda awal bahwa hidup manusia sepenuhnya berada dalam genggaman kehendak ilahi. Engkau tidak memilih untuk mulai bernafas, dan kelak engkau pun tidak akan memilih kapan ia berhenti. Di antara dua ketidaktahuan itulah seluruh hidupmu berlangsung. Jika engkau jujur pada dirimu sendiri, tidak ada satu pun tarikan nafas yang benar-benar bisa kau kuasai. Bahkan saat engkau menahannya, pada akhirnya tubuh akan memaksa untuk kembali bernafas. Inilah pelajaran tauhid yang paling sunyi namun paling tegas. Manusia boleh mengatur rencana, menata masa depan, dan menyusun harapan, tetapi nafas mengingatkan bahwa kendali mutlak tidak pernah berada di tangan makhluk. Setiap detik hidup adalah izin yang terus diperbarui, bukan hak yang dimiliki. Kesadaran ini, jika benar-benar masuk ke dalam hati, akan melunakkan kesombongan tanpa perlu nasihat keras. Para arif sering berkata bahwa Allah sedang berbicara kepada manusia melalui hal-hal yang paling sederhana. Nafas adalah salah satunya. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, dan tidak menuntut perhatian. Namun siapa yang mau mendengarkan akan menangkap pesan yang sangat dalam. Engkau hidup karena sedang dihidupkan, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kecerdasanmu, dan bukan pula karena amalmu. Nafas mengalir bahkan pada orang yang lupa bersyukur, dan berhenti bahkan pada orang yang merasa paling siap. Disitulah rahasia keadilan dan kasih sayang Allah bertemu dalam satu tarikan yang sama. Ilmu ma'rifat tidak dimulai dari upaya memahami Allah yang maha tinggi, melainkan dari keberanian mengakui kelemahan diri yang paling dasar. Nafas mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang sepenuhnya bergantung. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa satu tarikan nafas pun, maka perlahan runtuhlah ilusi kemandirian. Hati menjadi lebih tunduk, bukan karena takut, tetapi karena melihat kebenaran apa adanya. Inilah awal dari ilmu yang tidak membuat seseorang merasa tinggi, justru membuatnya semakin rendah hati dan lembut terhadap sesama. Maka jangan anggap remeh nafas yang keluar masuk saat ini. Ia bukan rutinitas kosong, melainkan ayat hidup yang terus dibacakan kepadamu tanpa henti. Jika hari ini engkau masih diberi nafas, itu berarti Allah masih mengizinkanmu berada di jalan pembelajaran. Bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk semakin sadar. Siapa yang mulai menyadari nafasnya, sedang melangkah ke pintu pertama makrifat, pintu yang tidak dijaga oleh hafalan, melainkan oleh kejujuran hati dalam mengakui. Aku ada karena Dia menghendaki aku ada. Bab 2. Tarikan yang mengandung namanya. Jika engkau duduk dalam keheningan dan membiarkan perhatianmu turun dari pikiran ke dada, engkau akan mulai menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi oleh kebisingan dunia. Nafas bukan sekadar udara yang masuk dan keluar, melainkan gerakan halus yang seakan membawa pesan. Para arif menyadari bahwa setiap tarikan nafas memiliki rasa menerima, dan setiap hembusan mengandung rasa menyerahkan. Di sanalah mereka melihat isyarat ketuhanan yang tidak tertulis, namun terus diulang tanpa henti, siang dan malam, sejak manusia diciptakan.
Sebagian dari mereka menyebut tarikan nafas sebagai isyarat hu, bukan untuk dilafalkan oleh lidah, melainkan dikenali oleh kesadaran. Bukan hurufnya yang penting, tetapi maknanya. Hu menunjuk kepada zat yang tidak bisa dibatasi oleh nama, rupa, atau bayangan. Saat nafas masuk, seakan ada kehidupan yang dipinjamkan kembali. Saat nafas keluar, seakan ada sesuatu yang dilepaskan tanpa bisa ditahan. Inilah zikir paling jujur, karena ia terjadi bahkan saat seseorang lupa kepada Allah sekalipun. Manusia sering berusaha mendekat kepada Allah dengan suara yang keras dan gerakan yang banyak. Namun para arif justru menemukan kedekatan dalam kesunyian. Nafas menjadi jembatan antara tubuh dan ruh, antara dunia yang terlihat dan hakikat yang tersembunyi. Ketika nafas disadari, hati mulai melembut. Ketika hati melembut, kehadiran Allah tidak lagi terasa jauh. Bukan karena Allah mendekat, melainkan karena tirai kelalaian mulai tersingkap perlahan. Ilmu ini tidak bisa dipaksakan, karena ia tidak bekerja lewat kehendak ego. Semakin seseorang ingin menguasainya, semakin ia menjauh. Para arif hanya bersikap sebagai saksi. Mereka tidak mengatur nafas, tidak memodifikasinya, dan tidak menuntut pengalaman apapun. Mereka hanya menyadari bahwa ada kehidupan yang mengalir tanpa mereka kendalikan. Disitulah tauhid berpindah dari pemahaman menjadi penghayatan. Hati tidak lagi sibuk bertanya di mana Allah, karena ia mulai merasakan bahwa ia selalu berada dalam genggamannya. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, seseorang tidak menjadi asing dari dunia, justru menjadi lebih hadir. Nafas mengajarkan keseimbangan antara menerima dan melepaskan, antara berusaha dan berserah. Hidup tidak lagi dilihat sebagai medan perlawanan, melainkan sebagai amanah yang dijalani satu tarikan demi satu tarikan. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa mengenal Allah bukan soal melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi tentang menyadari sesuatu yang selama ini terlalu dekat untuk disadari. Nafas yang sederhana berubah menjadi pintu rahasia, dan siapa yang masuk dengan kerendahan hati akan menemukan bahwa ia tidak pernah benar-benar terpisah dari Rabb-Nya. Bab 3. Nafas dan rahasia kehadiran. Banyak manusia mengira dirinya hidup sepenuhnya di dalam tubuhnya, padahal sebagian besar waktunya ia terseret oleh pikiran yang tak pernah diam. Ia berada di satu tempat, tetapi hatinya melayang ke masa lalu atau terlempar ke masa depan. Para arif menyebut keadaan ini sebagai hidup tanpa kehadiran. Nafas, dalam pandangan mereka, adalah undangan paling lembut untuk kembali pulang ke saat ini. Ia tidak memaksa perhatian, tidak menuntut konsentrasi keras, tetapi selalu tersedia sebagai jangkar yang setia, menunggu disadari. Ketika seseorang mulai memperhatikan nafasnya, bukan dengan niat mengubah atau mengatur, melainkan hanya menyadari, sesuatu yang halus mulai terjadi. Pikiran yang semula berlari tanpa arah perlahan melambat, bukan karena ditahan, tetapi karena kehilangan bahan bakar. Nafas yang disadari menciptakan ruang di dalam batin, ruang di mana kegelisahan tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Di ruang inilah kehadiran mulai terasa, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai ketenangan yang nyata dan membumi. Para arif memahami bahwa kehadiran adalah pintu bagi rasa dekat kepada Allah. Bukan kedekatan jarak, melainkan kedekatan kesadaran. Ketika nafas hadir, ego kehilangan cengkeramannya, dan suara batin yang biasanya tertutup mulai terdengar. Tidak ada penglihatan luar biasa, tidak ada bisikan gaib, hanya kejelasan yang sunyi. Dalam kejelasan itulah seseorang menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari, padahal yang dicari tidak pernah pergi. Ilmu ini tidak mengajarkan pelarian dari dunia, tetapi justru mengajarkan cara tinggal sepenuhnya di dalamnya tanpa tenggelam. Nafas menjadi pengingat bahwa hidup hanya benar-benar terjadi di saat ini. Masa lalu hanyalah jejak, dan masa depan hanyalah bayangan. Ketika kesadaran tertambat pada nafas, tindakan menjadi lebih jernih, ucapan menjadi lebih terjaga, dan hati menjadi lebih ringan. Inilah akhlak yang tumbuh bukan dari paksaan, tetapi dari kesadaran yang hidup. Pada titik tertentu, seseorang mulai memahami mengapa para arif jarang berbicara banyak tentang apa yang mereka rasakan. Kehadiran tidak membutuhkan pengakuan. Ia cukup dirasakan dan dijaga. Nafas yang disadari mengajarkan kesetiaan pada saat ini, dan dari kesetiaan itulah
lahir ketundukan yang tidak dibuat-buat. Bukan tunduk karena takut, melainkan tunduk karena melihat dengan jelas bahwa di setiap detik kehadiran ada rahmat yang sedang bekerja tanpa henti. Siapa yang tinggal bersama nafasnya, sedang belajar tinggal bersama Allah, tanpa jarak dan tanpa keributan batin. Bab 4. Nafas sebagai amanah waktu. Waktu sering dipahami sebagai sesuatu yang bergerak di luar diri manusia, seolah ia adalah aliran yang tidak ada hubungannya dengan batin. Namun para arif melihat waktu dengan cara yang lebih halus. Bagi mereka, waktu tidak diukur oleh jam, tetapi oleh nafas. Setiap tarikan adalah satu potong waktu yang diberikan, dan setiap hembusan adalah satu potong waktu yang dilepaskan tanpa bisa ditarik kembali. Dengan cara pandang ini, hidup tidak lagi dilihat sebagai rentang tahun, melainkan sebagai rangkaian amanah yang sangat terbatas dan berharga. Kesadaran terhadap nafas perlahan mengubah hubungan seseorang dengan waktu. Ia tidak lagi tergesa-gesa, tetapi juga tidak lalai. Nafas mengajarkan bahwa tidak ada satupun detik yang bisa diulang, maka setiap saat layak dijalani dengan penuh adab. Para arif tidak menyia-nyiakan waktu bukan karena takut kehilangan, tetapi karena mereka melihat kehadiran Allah di setiap momen. Ketika nafas disadari, waktu tidak lagi menjadi musuh yang dikejar, melainkan sahabat yang diamanahkan. Manusia sering menunda kebaikan karena merasa waktu masih panjang. Nafas mematahkan ilusi itu dengan cara yang sangat lembut. Ia tidak berkata bahwa ajal dekat, tetapi ia mengingatkan bahwa hidup selalu sedang berkurang. Setiap hembusan membawa pergi satu kesempatan yang tidak akan kembali dalam bentuk yang sama. Kesadaran ini tidak membuat hati cemas, justru membuatnya jujur. Orang yang sadar waktunya terbatas akan lebih mudah memaafkan, lebih ringan berbuat baik, dan lebih sedikit menunda hal yang penting. Para arif memandang amanah waktu sebagai ujian kehadiran, bukan sekadar produktivitas. Bukan seberapa banyak yang dilakukan, tetapi seberapa sadar seseorang saat melakukannya. Nafas yang hadir melatih seseorang untuk tidak hidup di luar dirinya sendiri. Ia belajar berada sepenuhnya dalam apapun yang sedang ia jalani. Dalam bekerja, ia hadir. Dalam berdoa, ia hadir. Dalam diam, ia pun hadir. Dari kehadiran itulah kualitas hidup terbentuk tanpa harus dipaksakan. Pada akhirnya, waktu akan habis dan nafas akan berhenti. Namun siapa yang menjadikan nafas sebagai sahabat, tidak akan terkejut saat perpisahan itu tiba. Karena setiap hari ia telah berlatih melepas satu potong waktu dengan penuh kesadaran. Amanah waktu tidak lagi menjadi beban, melainkan jalan pulang yang dijalani dengan tenang. Nafas mengajarkan bahwa hidup bukan tentang menumpuk hari, tetapi tentang menyadari setiap detik sebagai pertemuan yang tak terulang. Dan siapa yang memahami ini akan menjalani hidup dengan hati yang lebih lapang dan jiwa yang lebih siap. Bab 5. Saat nafas menjadi doa tanpa kata. Tidak semua doa lahir dari rangkaian kata yang disusun rapi oleh lisan. Ada doa yang terlalu halus untuk diucapkan, terlalu dalam untuk diterjemahkan, dan terlalu jujur untuk dipamerkan. Para arif mengenal jenis doa ini sebagai doa batin, doa yang mengalir bersama nafas. Ketika seseorang menyadari tarikan dan hembusannya dengan hati yang terbuka, ia sebenarnya sedang berdialog dengan Allah tanpa suara. Di titik ini, doa tidak lagi berupa permintaan, melainkan pengakuan tentang ketergantungan yang paling murni. Nafas yang disadari mengandung dua gerakan ruhani yang saling melengkapi. Saat ia masuk, ada rasa menerima kehidupan apa adanya, lengkap dengan segala ujian dan rahmat yang menyertainya. Saat ia keluar, ada rasa menyerahkan segala hasil, tanpa tuntutan agar semuanya berjalan sesuai keinginan. Inilah doa yang tidak menuntut jawaban cepat, karena ia lahir dari kepasrahan, bukan dari kegelisahan. Doa semacam ini tidak mendesak Allah, tetapi memperbaiki posisi hati manusia di hadapannya. Banyak manusia berdoa dalam keadaan pikirannya berisik dan hatinya penuh tuntutan. Para arif justru menunggu hingga batin menjadi hening. Nafas membantu menciptakan keheningan itu tanpa paksaan. Ketika nafas hadir, keinginan untuk mengontrol perlahan melemah. Seseorang tidak lagi sibuk mengatur bagaimana Allah seharusnya bertindak, melainkan belajar menerima bagaimana Allah sedang bekerja dalam hidupnya. Dari penerimaan inilah lahir ketenangan yang tidak tergantung pada terkabul atau tidaknya permohonan.
Doa tanpa kata tidak membuat seseorang pasif, justru membuat tindakannya lebih jernih. Ia tidak lagi bergerak dari kecemasan, tetapi dari kepercayaan. Nafas menjadi pengingat bahwa segala sesuatu berjalan dengan izin dan setiap langkah memiliki waktunya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, seseorang bisa bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa diliputi ketegangan berlebihan. Hatinya tenang karena ia tahu bahwa hasil bukan wilayahnya, dan itulah bentuk doa yang paling dalam. Ketika nafas telah menjadi doa, hidup tidak lagi terasa terpisah dari ibadah. Setiap momen, baik dalam kesendirian maupun di tengah keramaian, menjadi kesempatan untuk berserah. Tidak ada lagi batas tegas antara saat berdoa dan saat menjalani hidup, karena keduanya menyatu dalam kesadaran yang sama. Inilah rahasia para arif yang jarang dibicarakan, bahwa doa sejati bukan tentang banyaknya kata, melainkan tentang seberapa jujur seseorang hadir di hadapan Allah. Nafas yang disadari mengantar manusia pada doa yang tidak terdengar, tetapi sampai ke tempat yang paling dalam. Bab 6. Nafas dan kematian yang selalu dekat. Kematian sering dibicarakan dengan suara keras, seolah ia adalah ancaman yang datang dari luar kehidupan. Padahal para arif memandang kematian sebagai sesuatu yang berjalan berdampingan dengan hidup, setia mengikuti setiap tarikan dan hembusan nafas. Nafas mengajarkan bahwa hidup dan mati bukan dua hal yang terpisah, melainkan satu rangkaian yang tidak pernah berhenti. Setiap hembusan adalah latihan kecil untuk melepaskan, dan setiap tarikan adalah kesempatan baru untuk menyadari bahwa hidup masih dipinjamkan. Bagi mereka yang terbiasa menyadari nafas, kematian tidak datang sebagai kejutan yang menakutkan. Ia hadir sebagai kelanjutan dari proses yang telah dijalani setiap hari. Para arif tidak menunggu saat terakhir untuk belajar pasrah. Mereka telah melatih diri untuk menyerahkan kendali melalui hal yang paling sederhana. Nafas menjadi guru yang mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa digenggam, bahkan hidup itu sendiri. Dari pemahaman inilah muncul keberanian untuk hidup dengan jujur dan tidak menunda kebenaran. Banyak manusia takut mati karena merasa belum selesai dengan dunia. Nafas mengungkap akar ketakutan itu dengan cara yang lembut. Ketika seseorang sulit melepaskan hembusan, itu pertanda batinnya masih ingin menguasai. Para arif memerhatikan keadaan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengenal diri. Mereka tahu bahwa ketenangan menghadapi kematian tidak lahir dari banyaknya harta atau panjangnya rencana, melainkan dari kebiasaan melepaskan yang dilatih sejak hidup. Kesadaran akan kematian melalui nafas tidak membuat hidup menjadi suram. Justru sebaliknya, ia membuat setiap momen menjadi lebih bernilai. Orang yang menyadari bahwa setiap nafas bisa menjadi yang terakhir, akan lebih berhati-hati dalam ucapan dan lebih lembut dalam sikap. Ia tidak mudah menyakiti, karena ia tahu waktu untuk memperbaiki sangat terbatas. Disinilah kematian berubah dari momok menjadi penasehat yang bijak, hadir tanpa suara namun penuh makna. Pada akhirnya akan datang satu saat di mana nafas terakhir benar-benar dilepaskan tanpa tarikan berikutnya. Bagi mereka yang telah bersahabat dengan nafasnya, momen itu bukanlah keterputusan, melainkan peralihan. Karena selama hidup, mereka telah belajar bahwa semua yang datang pasti kembali. Nafas hanya mengajarkan apa yang sebenarnya telah lama ada, bahwa hidup adalah amanah yang akan dikembalikan. Siapa yang memahami pelajaran ini dengan hati yang lapang, tidak akan berjalan menuju kematian dengan ketakutan, tetapi dengan ketenangan yang lahir dari pengenalan yang dalam. Bab 7. Ilmu yang tidak pernah diajarkan. Ada ilmu yang tidak ditemukan di bangku pengajaran, tidak tercatat dalam kitab tebal, dan tidak diwariskan melalui silsilah lisan. Ilmu ini tidak bisa dipelajari dengan menghafal, karena ia tidak tinggal di pikiran. Para arif menyebutnya sebagai ilmu yang hadir ketika seseorang berhenti mengejar. Nafas menjadi pintu masuknya, karena ia tidak meminta usaha berlebih, hanya kejujuran untuk menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri. Disitulah ilmu ini mulai berbisik, bukan sebagai pengetahuan baru, tetapi sebagai pengingatan yang lama terlupakan. Manusia terbiasa mengukur ilmu dari seberapa banyak yang ia ketahui. Para arif justru mengukurnya dari seberapa sedikit ia merasa memiliki. Nafas mengajarkan pelajaran ini tanpa kata. Ketika disadari,
ia memperlihatkan bahwa hidup berjalan tanpa perlu campur tangan ego. Tubuh bernafas, jantung berdetak, dan kehidupan mengalir dengan sendirinya. Dari sini seseorang mulai memahami bahwa pengetahuan sejati tidak menambah beban, tetapi mengurangi tuntutan untuk mengendalikan segalanya. Ilmu ini tidak datang dengan pengalaman luar biasa atau tanda-tanda yang mencolok. Ia hadir sebagai kejernihan yang tenang, nafas yang disadari meluruhkan keinginan untuk terlihat istimewa. Para arif tidak sibuk membicarakan apa yang mereka capai, karena yang mereka temukan justru adalah ketiadaan klaim. Semakin dalam seseorang masuk ke wilayah ini, semakin ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan. Yang ada hanyalah rasa syukur yang sunyi karena diperkenankan menyaksikan kehidupan sebagaimana adanya. Banyak orang mencari ilmu untuk merasa aman, merasa lebih tahu, atau merasa lebih tinggi. Nafas membongkar motivasi-motivasi itu dengan cara yang lembut, namun tegas. Ketika seseorang duduk bersama nafasnya, ia akan berhadapan dengan dirinya sendiri tanpa hiasan. Tidak ada gelar, tidak ada peran, tidak ada pengakuan. Yang tersisa hanyalah keberadaan yang rapuh namun nyata. Dari pertemuan jujur inilah ilmu yang tidak diajarkan mulai tumbuh. Ilmu tentang menerima diri dan dunia tanpa perlawanan batin. Pada titik tertentu, seseorang akan menyadari bahwa ilmu ini tidak bisa dipisahkan dari adab. Nafas melatih kesabaran karena ia tidak bisa dipercepat sesuka hati. Ia melatih kerendahan hati karena ia tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Ia juga melatih kepercayaan karena hidup terus berjalan bahkan saat pikiran berhenti mengatur. Inilah ilmu yang tidak bisa diwariskan lewat kata-kata, tetapi hanya bisa dialami. Siapa yang bersedia duduk dalam kesunyian bersama nafasnya akan dipertemukan dengan kebijaksanaan yang tidak pernah ia cari, namun selalu menunggunya. Bab 8. Nafas dan cahaya kesadaran. Cahaya sering dibayangkan sebagai sesuatu yang datang dari luar, seolah ia adalah anugerah yang turun tiba-tiba dalam bentuk pengalaman besar. Namun para arif memahami cahaya dengan cara yang lebih sunyi. Cahaya bukanlah sesuatu yang ditambahkan ke dalam diri, melainkan sesuatu yang tersingkap ketika tirai mulai menipis. Nafas berperan sebagai pengurai tirai itu. Ketika disadari dengan lembut, ia membuka ruang di mana kesadaran dapat bernapas tanpa gangguan. Di ruang itulah cahaya mulai terasa, bukan menyilaukan tetapi menenangkan. Kesadaran yang lahir dari nafas tidak datang dengan gejolak emosi atau ledakan rasa. Ia hadir perlahan, hampir tidak disadari, seperti fajar yang muncul tanpa suara. Nafas mengajarkan cara melihat tanpa menilai dan merasakan tanpa menuntut. Dalam keadaan ini, pikiran tidak lagi mendominasi dan hati tidak lagi terburu-buru memberi label. Cahaya kesadaran muncul sebagai kejernihan, membuat seseorang mampu melihat keadaan apa adanya tanpa dorongan untuk mengubahnya demi kenyamanan ego. Para arif mengenali cahaya ini dari dampaknya, bukan dari sensasinya. Seseorang yang disentuh oleh cahaya kesadaran menjadi lebih sederhana dalam bersikap. Ia tidak mudah terseret oleh reaksi berlebihan, tidak cepat menyimpulkan, dan tidak tergesa-gesa membela diri. Nafas yang disadari menyalakan lampu kecil di dalam batin, cukup untuk melangkah tanpa tersandung, tanpa perlu menerangi seluruh jalan sekaligus. Dari sinilah ketenangan tumbuh secara alami, bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai akibat. Cahaya kesadaran juga membawa kejujuran yang lembut. Nafas membantu seseorang melihat luka batin tanpa penolakan dan kesalahan tanpa pembenaran. Dalam cahaya ini, seseorang tidak lagi memusuhi kelemahan dirinya, tetapi merawatnya dengan pengertian. Para arif tahu bahwa cahaya yang sejati tidak menghakimi kegelapan, melainkan memahaminya. Nafas menjadi jembatan antara menerima kenyataan dan bergerak menuju kebaikan tanpa tekanan. Pada akhirnya, cahaya kesadaran yang lahir dari nafas tidak mengubah dunia luar secara drastis, tetapi mengubah cara seseorang berada di dalamnya. Dunia tetap berjalan dengan segala dinamika dan ujiannya, namun batin tidak lagi terombang-ambing. Nafas menjaga kesadaran tetap hidup, bahkan di tengah kesibukan dan keramaian. Siapa yang berjalan bersama cahaya ini tidak akan merasa paling benar atau paling tahu, tetapi akan merasa cukup.
Dan kecukupan itulah tanda bahwa kesadaran telah menemukan tempatnya untuk berdiam dengan tenang. Bab 9, nafas dan kembali ke fitrah. Sejak awal penciptaan, manusia membawa fitrah yang bening, namun seiring berjalannya waktu, lapisan demi lapisan pengalaman menutupi kejernihan itu. Pikiran dipenuhi perhitungan, hati dibebani perbandingan, dan hidup dijalani dengan berbagai tuntutan yang seringkali tidak disadari asalnya. Para arif melihat bahwa fitrah tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya tertutup. Nafas menjadi jalan paling sederhana untuk kembali, karena ia tidak menuntut syarat apapun selain kehadiran yang jujur. Dalam tarikan yang tenang, manusia diingatkan pada keadaan awalnya. Sebelum dunia mengajarinya terlalu banyak keinginan, fitrah tidak mengenal kegelisahan yang berlebihan. Anak kecil bernafas dengan penuh, tanpa beban masa lalu dan tanpa kecemasan akan masa depan. Nafas orang dewasa seringkali menjadi pendek karena pikiran yang terus menumpuk. Para arif tidak menyalahkan keadaan ini, tetapi memahaminya sebagai tanda bahwa manusia telah terlalu jauh meninggalkan dirinya sendiri. Dengan kembali menyadari nafas, seseorang perlahan menanggalkan lapisan-lapisan yang tidak perlu, hingga tersisa kehadiran yang sederhana namun utuh. Kembali ke fitrah bukan berarti menolak dunia atau melepaskan tanggung jawab. Nafas mengajarkan keseimbangan antara keterlibatan dan kebebasan batin. Seseorang tetap bekerja, berinteraksi, dan menjalani peran hidupnya, tetapi tidak lagi melekat secara berlebihan. Nafas menjadi pengingat bahwa di balik semua peran ada keberadaan yang lebih dalam dan tidak berubah. Di sanalah fitrah berdiam, tenang dan tidak terancam oleh dinamika luar. Para arif mengenali seseorang yang mulai kembali ke fitrahnya dari cara ia memandang kehidupan. Ia tidak lagi mempersulit hal-hal yang sederhana dan tidak lagi membesar-besarkan apa yang sebenarnya ringan. Nafas membantu melatih kesabaran dan penerimaan tanpa menyerah pada keadaan. Dalam kesadaran ini, hati menjadi lebih mudah bersyukur dan lebih cepat memahami batas dirinya. Fitrah tidak menuntut kesempurnaan, ia hanya mengajak manusia untuk jujur dan selaras dengan dirinya sendiri. Ketika seseorang semakin dekat dengan fitrahnya, hidup terasa lebih ringan meski tantangan tetap ada. Nafas menjadi pengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu terletak pada pencapaian besar, tetapi pada kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam hal-hal kecil. Kembali ke fitrah adalah kembali pada kesederhanaan yang matang, bukan kepolosan yang naif. Siapa yang berjalan di jalan ini akan menemukan bahwa di balik semua kerumitan hidup, selalu ada ruang tenang yang bisa dimasuki kapan saja. Ruang itu tidak lain adalah kesadaran yang bernafas dengan lapang dan penuh penerimaan. Bab 10, nafas terakhir dan pertemuan. Akan tiba satu saat yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, saat nafas yang selama ini setia menemani, akhirnya berhenti tanpa pemberitahuan. Tidak ada aba-aba, tidak ada hitungan mundur, hanya keheningan yang tiba-tiba menjadi sangat nyata. Bagi banyak orang, momen ini terasa menakutkan karena ia datang sebagai pemutus. Namun bagi para arif, nafas terakhir bukan pemutus, melainkan penyempurna. Ia adalah titik di mana perjalanan yang panjang kembali kepada sumbernya, tanpa perlawanan dan tanpa kebisingan. Selama hidup, nafas telah mengajarkan cara menerima dan melepaskan dalam skala kecil. Setiap tarikan adalah penerimaan hidup, dan setiap hembusan adalah pelepasan yang sunyi. Nafas terakhir hanyalah kelanjutan dari pola yang sama, hanya saja tanpa tarikan berikutnya. Siapa yang selama hidupnya terbiasa melepas dengan sadar, tidak akan merasa asing ketika diminta melepas segalanya. Inilah mengapa para arif tidak menunggu kematian untuk belajar pasrah. Mereka telah melatihnya dalam diam, jauh sebelum saat itu tiba. Pertemuan yang dimaksud para arif bukanlah pertemuan dalam bentuk yang bisa dibayangkan oleh pikiran. Ia bukan perjalanan fisik, bukan pula pengalaman dramatis. Pertemuan ini terjadi ketika tirai ego sepenuhnya runtuh, dan tidak ada lagi yang tersisa selain kesadaran murni. Nafas yang berhenti membawa manusia ke ambang kejujuran paling dalam, di mana tidak ada peran yang bisa dipertahankan dan tidak ada cerita yang bisa dilanjutkan. Yang ada hanyalah kembali, sebagaimana awal mula kehidupan diberikan. Bagi mereka yang menjalani hidup dengan kesadaran nafas,
Pertemuan ini tidak terasa asing, karena selama hidup mereka telah belajar mengenali kehadiran Allah dalam kesederhanaan. Mereka tidak sibuk mencari tanda-tanda luar biasa, sebab mereka telah menemukan makna dalam hal yang paling dekat. Nafas mengajarkan bahwa kehadiran ilahi tidak menunggu saat kematian, melainkan selalu menyertai kehidupan. Maka ketika kehidupan selesai, yang terjadi bukanlah kehilangan, tetapi penyatuan kembali dengan asal yang telah lama dikenali. Pada akhirnya, ilmu para arif tidak mengajarkan cara menghadapi kematian, melainkan cara hidup dengan jujur. Nafas menjadi guru yang paling setia, membimbing tanpa suara dari awal hingga akhir. Siapa yang bersahabat dengan nafasnya, tidak akan merasa sendirian saat nafas terakhir dilepaskan. Karena ia tahu, yang ia tinggalkan hanyalah titipan, dan yang ia tuju bukanlah sesuatu yang asing. Di sanalah seluruh perjalanan menemukan maknanya, bukan dalam kata-kata, tetapi dalam keheningan yang penuh pengenalan. Ini biarkan semua kata perlahan mengendap, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu disimpulkan. Jika ada satu hal yang ingin kau bawa pulang dari sini, biarlah itu kesadaran sederhana bahwa nafas yang masih mengalir adalah tanda kasih yang belum dicabut. Jangan kejar pengalaman apapun. Cukup jaga kehadiranmu, satu tarikan, satu hembusan, dengan hati yang lebih lembut dari sebelumnya. Jika kelak engkau lupa, itu manusiawi. Namun setiap kali engkau ingat kembali nafasmu, di sanalah jalan pulang selalu terbuka. Semoga ketenangan menyertai langkahmu, dan nafasmu menjadi saksi bahwa engkau pernah benar-benar hadir.